pertanyaan dari pemerintah ya berkaitan dengan soal 75% ya. Yang dipersoalkan bukan soal 75%-nya tapi soal lamanya. Soal lamanya. Nah, persoalan lamanya tadi saya sudah katakan dari banyak perspektif ya, dalam hal ini tanah dalam konteks pemahaman filosofi, kultural dan lain sebagainya berkaitan dengan pemahaman orang Dayak terkait dengan tanah. Lamanya ini justru kemudian terjadi individualisasi, padahal prinsip dasar dari hukum adat atau pilar dari hukum adat bagi masyarakat adat itu sendiri adalah pertama berkaitan dengan communal morality atau berkaitan dengan soal ya hidup kebersamaan. Yang kedua berkaitan dengan sisi keharmonisan, keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Oleh karena itu kalau kemudian terjadi individualisasi berarti menghancurkan sendi-sendi dua pilar itu, dua pilar dari masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu kalau kemudian menghancurkan pilar itu maka runtuhlah bangunan masyarakat hukum adat itu. Meruntuhkan bangunan masyarakat hukum adat berarti sama saja menghilangkan masyarakat hukum adat itu. Itu yang jawaban saya. Yang kedua berkaitan dengan pertanyaan yang mulia Prof. Susani, dampak lamanya bagaimana hukum adat dalam perspektif ini melihatnya. Jadi kalau kita bicara soal waktu di dalam hukum adat itu tidak ada bicara soal waktu yang dipahami sebagaimana orang modern melihat bahwa waktu berkaitan dengan soal definitifnya, misalnya 90, 80 tidak ada. Akan tetapi bahwa prinsipnya adalah pengaturan soal waktu itu berkaitan dengan pertama, prinsipnya apakah pembangunan atau kegiatan yang dilakukan, entah itu HGU, HGB dan lain sebagainya, itu kemudian tidak menghancurkan sendi-sendi, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip filosofi dari masyarakat hukum adat itu sendiri, tidak bertentangan dengan soal ekologi, tidak bertentangan dengan ekologi, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kultural yang dianut oleh masyarakat hukum adat. Oleh karena itu sekali lagi bahwa di dalam masyarakat hukum adat tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan limitatif waktu 90, 80 dan seterusnya seperti itu. Oleh karena itu kesesuaian harus dilihat pada prinsip-prinsip dasarnya. Lalu yang pertanyaan yang mulia Pak Prof. Daniel ya, mohon maaf Prof. Daniel, apakah adat istiadat masyarakat Dayak itu berbeda? Ya, ada 405 subsuku Dayak dan 405 itu berbeda satu sama lain dari adat istiadatnya, akan tetapi konsepsinya, pandangannya terhadap tanah itu sama, bahwa tanah adalah ibu bagi mereka. Oleh karena itu kalau tidak ada ibu maka orang Dayak tidak ada. Hal itu tadi seperti yang saya jelaskan bahwa dalam konsepsi terkait dengan konsepsi kosmologi orang Dayak terkait dengan tanah. Ya, jadi mereka memandang tanah, hal itu bisa dijelaskan dalam cerita-cerita mitis atau dijelaskan dengan peristiwa-peristiwa mitis. Terkait dengan pertanyaan yang mulia Prof. Guntur Hamzah, ini masih ada hubungan dengan itu tadi penjelasan. Bagaimana ahli bisa menjelaskan tentang jangka waktu dapat tercederai? Tercederai itu tadi karena melanggar prinsip-prinsip dasar yang saya katakan dua pilar itu tadi. Oleh karena itu jangka waktu yang panjang kemudian menyebabkan terjadi individualisasi dan itu menabrak dua pilar itu tadi. Pertama soal kebersamaan dan soal keharmonisan. Harmoni atau keseimbangan. Oleh karena itu, ya parameternya itu tadi adalah parameter soal individualisasi yang menabrak dua pilar itu. Nah, karena kalau penabrakan terhadap pilar-pilar itu sama artinya bahwa menghancurkan, bukan hanya soal menghancur tapi menghilangkan. Coba kita bisa bayangkan kalau 190 tahun berarti ada tiga generasi yang hilang. Penghilangan terhadap tiga generasi berarti menghilangkan identitas etnisitas kesukuan masyarakat hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu kalau kemudian hilang maka kemudian berarti kita menghilangkan masyarakat adat baik eksistensinya maupun sisi-sisi yang lainnya. Terkait dengan pertanyaan yang mulia Prof. Arief Hidayat.
Ya, memang bahwa sekali lagi bahwa pendekatan dalam hukum adat adalah pendekatan yang bersifat fleksibel. Artinya pendekatan hukum adat lebih mengedepankan pada prinsip komunalistik dan prinsip keseimbangan. Oleh karena itu selalu ada jalan tengah. Karena fleksibilitasnya selalu ada jalan tengah. Jalan tengahnya adalah apakah kemudian pembangunan yang dilaksanakan itu tadi tidak mengganggu kepentingan bersama, atau artinya kepentingan bersama itu adalah kepentingan yang lebih luas, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan di bawahnya kepentingan masyarakat adat dan kepentingan-kepentingan lain. Yang kedua berkaitan dengan soal ininya, soal apakah kemudian pembangunan itu tadi kemudian tidak merusak lingkungan, karena sekali lagi bahwa dalam pandangan masyarakat atau dalam konsepsi masyarakat hukum adat, terutama masyarakat hukum adat Dayak, ya, melihat bahwa tanah itu adalah bagian atau ibu bagi mereka. Oleh karena itu keberlanjutan, keseimbangan menjadi sesuatu hal yang penting. Karena kalau kemudian terjadi penghancuran terhadap tanah, maka penghancuran terhadap eksistensi kehidupan mereka sendiri. Saya kira demikian. Ya, terima kasih dari Ibu.